Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Senin teman-teman. Ya tentu di awal pekan ini pastinya teman-teman mengawali aktivitas, ada yang bekerja, sekolah maupun kuliah dan lain sebagainya ya. Dan di video kali ini di awal pekan pastinya saya akan mereview bagaimana penampilan dari para pemain tim nasional Indonesia bersama klubnya masing-masing, terutama para pemain yang bermain abroad di Eropa dan di negara-negara lainnya. Kita awali dulu di Italia, Serie A, di mana ada Bang J yang berhasil meraih 3 poin sekaligus clean sheet membantu timnya Sassuolo mengalahkan Lazio dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Serie A pekan ketiga. Dengan kemenangan ini, Sassuolo saat ini keluar dari zona degradasi, menempati peringkat ke-14 ya, dengan raihan 3 poin. Dan Bang Ye saat ini sudah membukukan 2 laga bersama Sassuolo, dan 2 laga tersebut dua-duanya bermain selama 90 menit. Di pertandingan melawan Lazio ini, Bang Jay dipercaya oleh Fabio Grosso mengawal lini pertahanan Sassuolo bermain dengan skema 4 back. Bang Jay berposisi sebagai center back, duet dengan Muharemovic ya. Benar-benar sangat luar biasa Bang Jay di pertandingan tersebut, sangat solid bersama rekannya ini mengawal lini pertahanan Sassuolo dari gempuran serangan-serangan dari para pemain Lazio. Dan ya sisi leadershipnya pun Bang Jay sangat terlihat, walaupun dia bukan sebagai kapten di tim ini, tetapi ya beberapa kali memang sisi kepemimpinannya sangat terlihat di atas lapangan. Dan sempat ada khawatir juga ya di pertandingan ini ketika Bang Jay mengalami masalah di kakinya, tetapi itu hanya sedikit kram saja ya, atau mungkin juga ada sedikit intensi untuk mengulur waktu gitu. Tetapi ya secara keseluruhan Bang Yai di pertandingan tersebut sangat luar biasa, dan semoga dengan sudah mencatatkan 2 pertandingan ini Bang Jai, terutama di pertandingan semalam melawan Lazio, sepertinya Fabio Grosso sudah menemukan pakemnya di lini pertahanan ya, duet center back Jesus dan juga Muharemovic ini gitu. Semoga kedepannya terus diberikan kepercayaan oleh Fabio Grosso ya. Lalu kita bergeser ke Jerman, Bundesliga, di mana ada Kevin Dix bersama Mönchengladbach. Ini sangat berbeda nasib dengan Jesus ya. Kevin Dix di pekan ketiga Bundesliga ini sayang sekali harus mengakui keunggulan Werder Bremen dengan skor yang cukup telak 4-0. Kalau teman-teman lihat di platform SofaScore, rating dari Kevin Dix ini sangat jelek sekali ya, merah ratingnya ya, karena memang di atas lapangan di pertandingan tersebut Kevin Dix benar-benar sangat kesulitan ya, sangat kewalahan, bahkan dia juga melakukan pelanggaran hingga berujung penalti untuk Werder Bremen gitu. Dia benar-benar kesulitan mengawal salah satu winger dari Werder Bremen, ada yang bernama Mbangula kalau tidak salah. Pemain muda asal Belgia ini benar-benar sangat merepotkan, selalu mengeksploitasi lini pertahanan dari Mönchengladbach, terutama di sisi kanannya pertahanan Mönchengladbach yang diisi oleh Kevin Dix. Jadi Kevin Dix ini kan bermain sebagai starter, posisi sebagai bek kanan, dan bermain selama 90 menit. Dengan kekalahan ini tentu Gladbach saat ini berada di peringkat ke-16 dengan hanya meraih 1 poin. Semoga Kevin Dix dan Gladbach bisa segera bangkit ya di pekan-pekan selanjutnya di Bundesliga gitu. Lalu kita bergeser ke Belanda, di mana di akhir pekan kemarin ada derby Indonesia sebetulnya antara Go Ahead Eagles melawan Volendam. Ya, di mana ada Dean James yang akan berhadapan dengan Mauro Zilstra. Dean James tentu selalu dipercaya oleh Go Ahead Eagles untuk mengisi posisi bek kiri dari Go Ahead Eagle, di mana Dean James bermain selama 70 menit, dan tentu dengan gaya permainannya dia sangat eksplosif di lini di sisi
lini penyerangan, beberapa kali melakukan umpan-umpan crossing yang dia lakukan, dan tentu dia juga punya peluang satu kali peluang emas tapi tidak bisa dimaksimalkan ya. Walaupun Dean James ini selalu diberikan kepercayaan gitu, tetapi dia tidak selalu bermain selama 90 menit. Tetapi memang sepertinya pilihan utama dari bek kiri Go Ahead Eagle ini adalah Dean James ya. Sementara Zylstra hanya duduk di bangku cadangan. Selama Volendam ini promosi ke Eredivisie dan sudah ada di pekan ke berapa ya sekarang, 5 atau 4? 5 mungkin ya. Zylstra belum sekalipun diberikan kesempatan oleh klubnya untuk merasakan atmosfer Eredivisie. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya ada kesempatan bagi Zylstra, apalagi nanti Zylstra ini ya diproyeksikan untuk menggantikan Ole di timnas jika Ole belum pulih tepat waktu. Lalu di laga lainnya ada Utrecht melawan Groningen. Emiliano Jonathan hanya bermain 15 menit, ya tidak bisa dinilai secara permainan juga karena memang diberikan kesempatan bermain hanya sebentar ya. Pergerakannya pun juga terbatas, sentuhannya juga sedikit. Jadi ya semoga Emiliano Jonathan ini di pekan-pekan selanjutnya, apalagi nanti akan bermain di Europa League ya. Nah, Emiliano Jonathan bisa diberikan kesempatan yang minimal dari awal gitu sebagai starter. Lalu juga klubnya Justin, Fortuna Sittard, berhasil menang, tetapi Justin tidak ada di sana karena memang masih belum bugar ya. Terakhir Justin ketika bersama timnas dia sedang sakit gitu. Lalu kita bergeser ke Belgia. Di Belgia, di mana di Liga 1 Belgia ada klubnya Ragnar FC Dender di pekan kemarin, dan lagi-lagi Dender ini belum berhasil meraih poin penuh ya, harus mengakui keunggulan dari Saint Gilloise dengan skor 1-0. Sementara Ragnar tidak bermain dan hanya duduk di bangku cadangan. Lalu ke Liga 2-nya Belgia ada Joy Pelopessi yang berhasil membantu timnya Lommel meraih poin penuh, mengalahkan Patro ya dengan skor 2-0, dan Joy berkontribusi lewat 1 golnya di babak pertama. Dan dengan kemenangan tersebut, Lommel saat ini berada di peringkat ketiga klasmen sementara Liga 2 Belgia, dan memang terlihat dari musim sebelumnya pun juga Joy Pelopessi ini selalu diberikan kepercayaan dan menjadi pilihan utama ya di tim utamanya Lommel di lini tengah, walaupun tidak selalu bermain selama 90 menit gitu. Lalu ada juga di MLS Adrian Wibowo ya bersama LAFC menang menghadapi Sanjos, tetapi Adrian Wibowo hanya berada di bangku cadangan dan belum diberikan kesempatan bermain. Mudah-mudahan di laga-laga selanjutnya Adrian ini diberikan menit bermain dan bisa bermain bareng bersama Son Heung-min gitu ya. Liga Prancis, Kelvin Verdong tentu yang kita nanti-nantikan, tetapi sayang sekali belum diberikan kesempatan bermain. Verdong masuk dalam daftar zona permain, dan di pertandingan kemarin malam klubnya Verdong berhasil menang dengan comeback di menit akhir 2-1 menghadapi Toulouse ya. Ya, kita sebagai fans timnas sabar dulu ya, kepada netizen mohon bersabar. Jika memang Verdong ini kan baru bergabung bersama Lille, tentu pastinya nanti juga akan diberikan kesempatan bermain. Apalagi Lille ini juga tidak hanya bermain di satu kompetisi ya, tidak hanya di Liga 1 saja, bermain di Copanya, bermain di Europa League juga, pasti nanti ada kesempatan bermain bagi Verdong. Jadi sabar dulu, jangan dulu menggeruduk akun medsosnya Lille ya. Begitupun juga dengan Marcelino, sama, kita tidak pernah tahu apakah Marcelino sudah bergabung bersama Trensin atau belum ya, karena di hari Sabtu kemarin Trensin bermain, nama Marcelino belum ada masuk dalam DSP gitu ya. Jadi pada intinya, kalau harapan saya pribadi tentu setiap pemain timnas bersama klubnya masing-masing ketika diberikan kesempatan bermain, menit bermain itu sudah sangat bersyukur ya, sangat luar biasa gitu. Kalah menang itu urusan nomor 2 ya, apalagi menang itu bonus gitu. Tetapi berbeda halnya jika kita berbicara Jay Itzes dan juga Kevin Dix. Mereka tidak hanya cukup menit bermain gitu, mereka juga harus perlu berkontribusi
terhadap klubnya, karena ya mereka levelnya sudah berbeda gitu. Mereka sudah berada di 5 liga top Eropa. Ketika mereka diberikan kesempatan bermain tetapi mereka tidak bisa berkontribusi, tentu posisi mereka akan terancam. Pun demikian juga dengan Calvin Verdong ya. Jadi semoga para pemain kita yang saat ini berada di 5 liga top Eropa selalu bisa konsisten, bisa mempertahankan performanya, bahkan bisa meningkatkan lagi performanya ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.